Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa syakhara lakum syamsa wal qamar daibaini wa syakhara lakum laila wan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan nabiyyina Muhammadin abdihi wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati lakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi al-laili wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wal qamar wasjudu lillahi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jamaah salat Tuhan yang berbahagia, mari kita bersama-sama memuji kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan yang begitu besar sehingga pagi hari ini kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk beribadah kepada Allah. Hanya satu tujuan kita, niat kita, yaitu menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan sholat gerhana bulan. Sholawat masalah kita lakukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga selalu kepada beliau. Jamaah sholat gerhana yang berbahagia, barusan kita sudah melihat pemandangan yang begitu takjub, indah sekali. Pas jam 2.35 bergerak 2.40, 2.45 dan 2.50. Saya sudah hampir datang 2.35, 3.40. Alhamdulillah kami lihat begitu dahsyat Allah memberikan kenikmatan ayat Allah, fenomena-fenomena alam yang selalu bergerak terus beriringan, bergerak sesuai dengan kaidah-kaidah sunatullah. Tidak ada pemandangan di dunia manapun, hanya satu-satunya di dunia ini yang Allah memberikan kepada hambanya kenikmatan yang begitu besar. Salah satunya adalah gerhana bulan maupun gerhana matahari. Kenapa terjadi seperti itu? Mari Bapak-Bapak sekalian, Ibu sekalian, kita bergerak di dalam hati kita bahwa pergerakan galaksi yang Allah ciptakan di bumi, di dunia, di alam semesta ini adalah keteraturan Allah memberikan yang terbaik dari hambanya. Kalau kita lihat di dalam buku jurnal ensiklopedi tentang galaksi, bayangkan jarak galaksi itu dari sumbunya saja diameternya kurang lebih 200.000 kilometer cahaya. Bayangkan itu diameternya dengan kecepatan 2.200 km per detik. 2.200 km per detik Allah menciptakan manusia dengan teknologi canggih yang diberikan akal itu hanya mampu sampai 1.200 km per detik. Ini kecepatan pergerakan bumi kita. Bumi mengitari matahari, bulan mengitari bumi, akhirnya timbul namanya bulan Hijrah yang kurang lebih dengan 29 hari satu bulan itu yang bergerak pada jalannya yang tak pernah berhenti. Ketika ada perubahan maka selesailah alam dunia ini. Oleh karena itu fenomena alam yang terjadi di dunia ini hanya satu yang tidak bisa direkayasa, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Lainnya bisa, tapi ini adalah perhitungan Allah. Mengapa terjadi seperti itu? Saudara sekalian, mari kita belajar dari diri kita bahwa
sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Allah itu memberikan kepada kita, memperlihatkan kepada kita kenyataan. Min afaqi itu kalau ufuk itu hanya satu, afaqi alam galaksi yang luas sekali sampai kepada diri kita. Wa fi anfusihim. Kalau kita menelaah makrokosmos dan mikrokosmos, kemarin Allah sudah memberikan dampak kepada kita, yaitu COVID, pandemi. Bahkan setiap hari saat kekebalan tubuh kita berkurang, maka virus masuk. Itulah salah satu ciptaan Allah yang bisa memberikan ketidakberdayaan manusia. Ketika Allah memberikan wabah sedikit saja, hanya satu saja, manusia pada bingung semuanya. Apalagi yang bergerak pada makrokosmos yang saya sampaikan tadi, galaksi Bima Sakti. Dan itu pun begitu besar, begitu luas sekali. Bayangkan bagaimana ketika akan terjadi kiamat nanti. Trompet-trompetnya Allah yang diberikan kepada malaikat Israfil. Kayak apa nanti? Kalau trompet itu kan bentuk corong di sini. Ini hanya satu galaksi yang ada di tengah-tengah ini. Luar biasa. Hancur lebur semuanya. Ila zulzilatil ardu zilzalaha. Oleh karena itu, mari fenomena alam yang satu ini gerhana bulan kita adakan suatu muhasabah, kita ada kontemplasi, introspeksi diri. Sudahkah menyebut fada'ullah, menyebut akan nama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan subhanallah yang banyak. Fenomena-fenomena ketika kita melaksanakan sholat gerhana pun itu ada berbeda sekali dengan sholat yang lain. Mari kita bertaqarrub ila Allah dengan banyak-banyak berdekatan dengan taqarrub ila Allah. Banyak-banyak menyebut Allah, Allah, fakabbaru, dan banyak-banyak mengucapkan takbir kepada Allah. Fasallu, dan kita selalu melaksanakan perintah yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu melaksanakan sholat gerhana, dan yang terakhir adalah bersedekah sesuai dengan kemampuan istita'ah yang Allah berikan kepada kita. Mari kita selalu bermuhasabah, introspeksi, sudah sampai mana takbir kita. Apa takbir kita ketika bertakbiratul ihram kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaitkan hati kita, keberadaan hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sholat, bagaimana kita selalu memberikan yang terbaik kepada hati kita, kehadiran hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu bermakna ketika kita melaksanakan sholat, mulai takbiratul ihram sampai salam. Dan bagaimana ketika kita bersedekah kepada Allah, pada orang-orang yang perlu kita santuni. Sudahkah kehadiran hati ini menjadi tanpa tidak ada pamrih pun kepada siapapun. Kita tidak ada pamrih pun kepada orang-orang untuk minta terima kasih. Tapi kehadiran kita di dunia ini adalah salah satunya itu. Bagaimana mengaitkan hati ini, kehadiran hati ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha kuasa, zat yang memiliki segalanya. Insya Allah dengan upaya-upaya 4 hal itu, ketika fenomena alam terjadi seperti ini, saya yakin Bapak-bapak Ibu sekalian bisa memperkuat, mempertebal iman di dalam hati kita. Karena iman harus dengan ilmu itu harus dibuktikan dengan amal. Saya yakin kaitan tiga itu yang akan memberikan dampak kepada kehadiran hati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga fenomena alam ini dan fenomena alam yang lainnya
terbersih yang tidak kita rasakan itu. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Jadi dari fenomena alam yang besar kepada fenomena alam yang kecil yang bisa kita rasakan saat ini dan seterusnya ketika Allah sudah memberikan keputusan di dunia ini bahwa kita sudah diberikan waktunya untuk bertemu kepada Allah SWT. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika itu berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah.